Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa keluar rumah memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan memakai sabun. Oke, untuk pertemuan yang kedua, Ustazah akan melanjutkan yang kemarin tentang laporan hasil pengamatan ya. Kalau kemarin kalian sudah mengamati gambar di buku ESPS halaman 2, Ustazah sudah melihat tugas kalian ya, rata-rata sebagian besar sudah memahami. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, bagaimana menuangkan informasi yang dari hasil pengamatan ke dalam laporan hasil pengamatan. Ya, tema 1 adalah tema selamatkan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, informasi yang didapat dari pengamatan dapat dibuat menjadi teks laporan. Yang kedua, teks laporan hasil pengamatan berisi waktu, tempat, hingga proses pengamatan yang dilakukan. Cara menggali informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan yaitu yang pertama, mencermati isi teks tersebut dengan membaca atau mendengarkan laporan secara seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting yang ditemukan. Nah, ini adalah contoh format atau bentuk laporan hasil pengamatan ya. Sedikit ya, sederhana. Terdiri dari 1. Nama kegiatan. Nama kegiatannya apa? Pengamatan objek wisata Taman Safari Indonesia. Berikutnya adalah lokasi kunjungan. Lokasi kunjungannya mana? Nah, lokasi kunjungannya adalah Taman Safari Indonesia. Kemudian waktunya. Waktunya adalah Rabu 1 Agustus 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian hasil kunjungan. Hasil kunjungannya dituangkan dalam cerita 2 paragraf ini berisi informasi yang didapat, misalnya luas dari Taman Safari, kemudian jaraknya dari Jakarta, isinya apa, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian, nah, ini Ustazah akan menyampaikan audio tentang Bayu dan kawan-kawannya yang mengamati bunga Rafflesia arnoldi. Kita dengarkan bersama. Bayu, Edo, Mita, dan teman sekelasnya melakukan pengamatan terhadap tanaman langka Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi. Pengamatan tersebut dilakukan di Kebun Raya Bogor pada hari Jumat 2 Maret 2018. Mereka pun diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka ketahui setelah mengamati Rafflesia arnoldi secara langsung. Berikut hasil pengamatan Bayu terhadap Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan salah satu tumbuhan khas Indonesia yang keberadaannya mulai langka. Berdasarkan sejarahnya, Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1818 di suatu hutan di Sumatera. Sejak saat itu, Pulau Sumatera pun dianggap sebagai habitat asli dari Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi dikenal juga oleh masyarakat sebagai bunga bangkai. Bunga pada Rafflesia arnoldi dapat mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap jika sudah mekar. Bau tidak sedap itulah yang dianggap sebagai bau bangkai. Selain bau yang tidak sedap, Rafflesia arnoldi terkenal dengan kelopak bunganya. Rafflesia arnoldi memiliki bunga dengan 5 mahkota bunga yang melebar. Sementara itu, kelopak-kelopak bunga tersebut berwarna orange dengan bintik berwarna putih. Baik, itu tadi videonya ya. Sekarang audionya maksud Ustazah. Nah, sekarang adalah
tugas kalian adalah setelah mendengarkan audio tadi, maka tugas kalian adalah tulislah yang kalian dengar tadi dalam format laporan hasil pengamatan. Ya, apa yang Bayu dan kawan-kawannya amati yang bisa kalian tadi dengarkan dan tuangkan di dalam bentuk tulisan seperti di buku paket halaman 4 yang di kotak warna kuning ya. Nah, tugas difoto dan kirim ke Ustadzah Kipti ya. Kalau mau lebih jelas bisa dibaca di buku ESBS Bahasa Indonesia. Baik, sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.